seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, dan kebetulan salah satu bidang fokus saya adalah terkait dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi fokus saya memang di psikologi pendidikan, dan bidang minat saya terkait dengan pendidikan terkait dengan anak berkebutuhan khusus, dengan salah satu bidang areanya adalah autisme. Dan kebetulan saya juga menjadi koordinator dari kelompok kajian kebutuhan khusus dan inklusi di Fakultas Psikologi Unair, atau yang biasa disebut sebagai Kakak Kirani. Kalau kita bicara tentang autisme ya, atau autism spectrum disorder, atau kalau dalam bahasa Indonesia gangguan spektrum autisme, itu adalah suatu bentuk gangguan perkembangan otak yang ditandai oleh adanya kesulitan dalam komunikasi, interaksi sosial, dan adanya aspek-aspek yang khas terkait dengan perilaku, terutama dengan perilaku yang berulang, perilaku yang repetitif, dan ada kekhasan-kekhasan lainnya juga. Tapi memang biasanya secara diagnostik kaitannya dengan komunikasi dan interaksi sosial yang terbatas, dan ada keterbatasan juga terkait dengan perilaku. Spektrum autisme, maka kita bisa melihat bahwa satu anak dengan autisme akan berbeda dengan anak dengan autisme yang lain. Jadi meskipun istilah gangguan spektrum autisme itu ciri-cirinya adalah komunikasi dan interaksi sosial yang terbatas, dan juga adanya kekhasan dalam hal perilaku, tetapi bagaimana perilaku, kemudian kemampuan komunikasi, kemampuan interaksi sosial, kemampuan kognitif, kemampuan terkait dengan akademik, ataupun juga kemampuan sosial, dan juga sensitivitas sensori antara anak yang satu dengan anak yang lain itu akan sangat berbeda, sehingga itu yang dinamakan spektrum. Misalnya tadi itu ya, terkait dengan kognitif, mungkin ada individu yang memiliki kemampuan kognitif di atas rata-rata, tapi mereka juga punya kepekaan sensori dalam hal visual, tapi ada juga individu lain yang mungkin kemampuan kognitifnya dalam kapasitas rata-rata, tapi mereka tidak memiliki kepekaan khusus dalam hal visual dan sebagainya. Sehingga kondisi spektrum itu perlu dipahami sebagai suatu variasi antar individu autistik yang satu dengan yang lain. Salah satu perspektif yang saat ini berkembang adalah perspektif neurodiversity, bahwa kondisi autisme itu bukanlah suatu kondisi kekhususan ya, atau ada yang kurang, atau ada yang perlu diperbaiki, tapi itu adalah suatu bentuk variasi dari perkembangan otak individu ya, sehingga ada hal-hal yang berbeda dalam pemrosesan di otak mereka ya. Kalau kita bicara autisme, yaitu sebenarnya kalau dalam perspektif neurodiversity, maka itu adalah suatu bentuk keragaman individual ya, sehingga proses-proses yang ada di otak itulah yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana mereka berkomunikasi, berinteraksi sosial, berperilaku, dan sebagainya. Nah, dengan perspektif itu, maka sebenarnya tidak ada suatu level ya, karena semua orang pasti berbeda ya. Jadi kita tidak kemudian memberikan suatu level apakah itu autistiknya ringan, autistiknya berat ya. Memang pada DSM yang lama itu ada pengkategorian. Jadi misalnya Asperger itu ya, kemudian Asperger itu biasanya diasosiasikan dengan autisme yang ringan, karena mungkin kesulitan-kesulitan dalam hal komunikasi, interaksi sosial itu tidak semenonjol dengan teman-teman lain yang mengalami autisme yang dikatakan lebih berat gitu. Tapi dengan perspektif yang neurodiversity, kemudian panduan diagnosa di DSM kelima, itu menunjukkan bahwa sebenarnya tingkatan itu bukan terkait dengan keparahan gejala, tapi terkait dengan seberapa besar support atau dukungan yang dibutuhkan oleh individu ini dalam beraktivitas sehari-hari. Kalau kita bicara tentang kondisi kebutuhan khusus termasuk autisme, kita hindari menggunakan kata menderita, karena kalau menderita itu seakan-akan seperti penyakit gitu ya, sesuatu yang penyakit yang itu kemudian bisa sembuh atau kemudian melekat pada kondisi individu. Sementara kalau kita bicara autisme, mungkin kita biasanya menggunakan kata menyandang atau mengalami begitu ya, karena kaitannya ya mereka adalah seorang individu dengan pribadinya begitu ya, tapi mereka mengalami kondisi autisme gitu. Ada orang tua yang kemudian tidak ingin anaknya tidak ingin orang lain tahu bahwa anaknya mengalami autisme ya, karena
mungkin orang tua juga akan khawatir gitu ya, bahwa anak itu akan dilabel, memperoleh label tertentu, dipandang mungkin nggak mampu, nggak bisa, atau mungkin itu anak yang memang nggak bisa dibilangi, misalnya perilakunya itu nggak karuan, nggak genah, atau apa macam-macam ya. Sehingga kadang-kadang mungkin orang tua berpikir bahwa mereka bisa memproteksi, melindungi anak dari respon-respon negatif lingkungan dengan cara menyembunyikan menyembunyikan karakteristik mereka itu, bahwa mereka mengalami autisme. Tetapi memang di satu sisi itu ada positif, ada plus minusnya ya. Mungkin positifnya orang tua merasa lebih aman ketika orang sekitar tidak mengetahui label autisme. Mungkin mereka akan lebih menggunakan hal-hal yang lebih lebih diterima secara sosial. Misalnya, oh anaknya pemalu, oh anaknya pendiam, anaknya lebih suka main sendiri gitu ya. Itu mungkin lebih diterima secara sosial dibandingkan dengan autisme. Karena kalau kita bicara autisme, orang mungkin langsung kebayang gitu ya, oh anaknya begini yang begitu gitu kan. Sehingga itu yang kemudian bisa jadi dikhawatirkan orang tua akan mempengaruhi bagaimana lingkungan memperlakukan anak dengan autisme itu. Jadi di satu sisi mungkin akan merasa lebih aman begitu ya. Tapi sisi negatifnya adalah kadang-kadang hal ini tidak hanya dilakukan orang tua terhadap anak, tapi juga individu autistik itu sendiri. Ya, misalnya ketika dia sudah mulai remaja, dia sudah mulai besar, dia mungkin akan merasa ya bahwa dia berbeda. Tapi itu tergantung pada banyak faktor ya, mungkin juga kemampuan pemahaman, kemampuan kognitif dan sebagainya. Tetapi pada suatu titik seringkali anak-anak dengan autisme itu akan bisa memahami bahwa dia berbeda dengan yang lain. Karena apa? Dia bisa melihat begitu ya. Sehingga satu hal yang muncul adalah masking. Masking itu adalah mencoba menutupi. Ya, pada beberapa individu autistik itu kemudian menjadi muncul karena adanya harapan sosial, kemudian ada pemahaman mereka tentang tuntutan sosial, kemudian mereka mencoba menutupi autismenya itu. Kadang-kadang pada beberapa kasus mungkin kondisi autisme itu baru terdiagnosa ketika dia remaja atau dewasa, karena mereka melakukan masking itu. Jadi kalau orang lain melihat mungkin seakan-akan oh ya memang kayaknya introvert gitu ya, kayaknya dia memang bukan orang yang luas secara sosial, tapi jangan-jangan memang ada autisme dan dia secara aktif melakukan masking itu, menutupi kondisinya, menutupi kekurangannya, sehingga seakan-akan nggak terlalu tampak. Bulan April itu adalah Autism Awareness Month, tapi sekarang sudah geser. Yang diharapkan tidak lagi awareness sebenarnya, bukan hanya memahami, bukan hanya aware bahwa ada kondisi autisme, tapi sudah masuk ke acceptance. Jadi sudah lebih didorong lagi bagaimana kita tidak hanya aware, oh iya dia mengalami autisme, dia kondisinya begini begitu, tapi bagaimana kita kemudian bisa menerima kondisi itu. Tadi itu ya, melihatnya sebagai bagian dari keragaman. Jadi ketika pertama kali orang tua mengetahui bahwa anaknya mengalami autisme, pastinya itu suatu hal yang cukup besar ya. Itu tadi akan ada banyak dinamika, tetapi yang kita harapkan memang harapannya orang tua bisa secara aktif gitu ya, mencari bantuan, berkonsultasi. Mungkin tidak hanya terkait dengan kondisi anak, tapi juga bagaimana bisa berkonsultasi juga terkait dengan emosi-emosi gitu ya, sehingga orang tua juga punya pendampingan dalam proses itu. Nah, sekarang itu sudah banyak sekali komunitas-komunitas ya kan, selain profesional seperti psikolog klinis, dokter tumbuh kembang, tapi juga ada komunitas-komunitas autisme. Ya, saya rasa di banyak daerah ada yayasan autisme, gitu kan, ada cabang-cabangnya. Kemudian ada, kalau di Jawa Timur kita ada Forum Peduli Autisme Jawa Timur seperti itu, yang banyak juga sebenarnya memberikan informasi melalui YouTube, webinar gitu ya, sehingga orang tua juga bisa berkontak dengan komunitas-komunitas semacam itu untuk saling berbagi begitu. Dan mungkin tadi ya, meskipun secara emosi itu masih pasti itu akan panjang gitu ya, mungkin rasa bersalah, kecewa dan sebagainya itu pasti tetap ada sampai beberapa waktu. Tapi bagaimana pada saat yang sama orang tua tidak terjebak di situ dan bisa bergerak gitu, sambil meskipun tetap di dalamnya itu tetap banyak perasaan-perasaan yang mungkin masih perlu waktu untuk diuraikan, tapi dalam sisi itu tetap bergerak untuk mencarikan gitu ya, untuk memberikan bagaimana kira-kira support yang terbaik yang bisa diberikan bagi anak, apalagi
kita tahu kalau dalam psikologi diagnosa dan intervensi dini itu kan sangat penting, sehingga setelah ada diagnosa harapannya memang intervensi dini bisa segera dilakukan. Stigma yang kuat bahwa anak dengan autisme tidak bisa belajar, maka mungkin lingkungan akan kurang berupaya untuk mencari bagaimana sih sebenarnya cara anak ini belajar, apa sih kemampuan yang dia miliki, ya apa kelebihan yang dia miliki di antara berbagai keterbatasannya, apa strategi yang bisa kita lakukan untuk mengajari dia untuk mempelajari berbagai hal gitu. Itu otomatis menjadi stop gitu kan ketika ada stigma yang kuat terkait dengan label itu tadi. Sama halnya dengan ketika misalnya ada stigma bahwa anak-anak dengan autisme itu mereka tidak butuh interaksi sosial. Itu yang umum juga ya, karena kadang-kadang kan banyak anak dengan autisme, atau kalau secara awam aja loh, secara awam istilah autis itu kan biasanya kita gunakan misalnya kalau ada teman gitu ya yang HP-an terus gitu kan, nggak tahu di sebelahnya ada bom ada apa ya, HP-an posting gitu kan, mungkin kita akan bilang kamu autis gitu kan. Itu kan satu label juga yang sebenarnya kita harus hati-hati dan terus tadi ya memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa itu sebaiknya tidak digunakan gitu ya, kata autis itu tidak digunakan sebagai tadi ya istilah untuk menyindir atau untuk melabel kondisi yang sebenarnya bukan autisme. Tapi secara umum itu kan perspektif persepsi tentang autisme itu bahwa mereka itu nggak mau interaksi sosial. Nah itu kita perlu hati-hati juga gitu. Sehingga ketika ada stigma bahwa autisme itu tidak mau interaksi sosial, kita harus hati-hati. Sebenarnya bukan tidak mau, tapi mungkin ada hal-hal yang berbeda dalam hal tadi ya, pemrosesan informasi, pemahaman atas informasi sosial, kepekaan sensori yang itu kemudian membuat mereka seakan-akan tidak mau, padahal bukan. Tapi kita perlu cari strategi untuk bagaimana kita bisa membangun hubungan kedekatan, kasih sayang antara orang tua dengan anak itu. Begitu misalnya kalau usia anak gitu ya. Sehingga memang stigma itu saya rasa memang akan sangat berdampak. Ya tidak hanya dalam lingkungan sosial, tapi juga dalam lingkungan keluarga, dan kemudian juga yang lebih luas adalah lingkungan sekolah ketika anak itu sudah memasuki usia sekolah. Memberikan support pada individu autistik dan keluarganya. Tapi kadang-kadang itu juga tidak mudah. Karena sebagai anggota masyarakat, mungkin kita sudah di level itu ya, kita sudah aware, kita sudah paham, kita itu pengen bantu, tapi nggak tahu caranya. Nah kadang-kadang itu juga agak kita perlu hati-hati ya, jangan sampai kemudian kita memandang kasihan dia anaknya gitu kan, dia itu susah loh gini, ayo kita begini kan. Tapi kita perlu hati-hati juga apakah kemudian hal-hal yang kemudian kita lakukan, hal-hal yang harapannya bisa menunjukkan simpati atau bantuan, jangan sampai itu kemudian diterima secara berbeda oleh keluarga ya. Karena kalau rasa kasihan itu kan perspektifnya kayak ada yang di atas ada yang di bawah gitu ya, kita merasa kasihan, berarti secara tidak langsung itu kan kita menunjukkan kalau kita lebih baik gitu. Sementara ya itu otomatis kalau kita berada pada posisi individu autistik atau keluarganya, tentunya mereka ini dipandang setara kan, bukan seseorang yang ada di bawah yang itu perlu dikasihani, yang itu memerlukan simpati. Tapi bagaimana kita bisa memandang mereka, individu autistik dan keluarganya, sebagai orang-orang yang setara, sebagai bagian dari masyarakat. Itu prinsip inklusinya kan masuk di situ ya, sebagai bagian masyarakat, sehingga kita juga bisa bersama-sama mengembangkan gimana ya caranya gitu ya, strategi-strategi yang arahnya sebenarnya kaitannya adalah dengan inklusi dan pengurangan diskriminasi. Kalau kita bicara setara itu kan konsepnya itu sebenarnya equity, bukan equality. Kalau equal itu kan sama. Tapi kalau kita bicara equity, bagaimana kita memandang kesetaraan itu dalam konteks kebutuhan dan kemampuan karakteristik dari masing-masing individu. Begitu. Jadi setara itu kita perlu hati-hati. Setara bukan berarti kemudian sama gitu ya, tetapi setara adalah terkait dengan equity, memberikan support sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu.